Oke, number 7. Yang ditanyakan adalah why does the author mention impact craters in paragraph 3? Kita lihat berarti di paragraf ketiga ya. Nah, the moon has no atmosphere. Without an atmosphere, the moon has nothing to protect it from meteorite impacts, and thus the surface of the moon is covered with impact craters, both large and small. Nah, jadi sebetulnya di sini disebutkan bahwa karena si moon ini nggak punya atmosfer dan nggak ada yang memproteknya gitu ya dari dampak meteorite, sehingga permukaannya itu semua ditutupi oleh dampak dari craters. Jadi kayak kawah volcanic ya, padahal nggak ada volcanic ya. The moon also has no active tectonic or volcanic activity. Nah, di situ jadi nggak ada sama sekali aktivitas volkanik di sana. Nah, kita lihat di pilihan gandanya. Yang A, to show the result of the moon not having an atmosphere. Nah, itu betul ya, ada sesuai di kalimat yang tadi. Kemudian yang B, show the result of the moon not having active tectonic. Nah, ini bukan itu yang dimaksud karena intinya adalah impact craters ini adalah tadi, tidak punya atmosfer. Kemudian ini langsung ketahuan ya yang pertama, tapi kita cek sisanya. Yang ini kurang tepat, yang B. Kemudian to show the geographical features of the moon juga tidak dibahas di dalam teksnya. To explain why the moon has no plain light because meteorites juga bukan. And then yang E, to explain the corrosive effects of atmospheric weathering juga bukan ya. Jadi itu udah jelas ada di paragraf ketiga kalau nggak salah ya itu. Oke, itu number 7. Kemudian number 8. A person on the moon would weigh less than on the earth because, nah ini juga ada di dalam teksnya. Kita lihat kenapa sih berat manusia yang ada di bulan itu lebih kecil dibandingkan berat ketika dia ada di bumi ya. Ini ada di paragraf ketiga juga di kalimat terakhir. The surface, nah ini yang saya tandai ya, the surface gravity of the moon is about 1/6 that of the Earth. Therefore, a man weighing 82 kilograms on Earth would only weigh 14 kilograms on the moon. Jadi ini maksudnya adalah karena permukaan gravitasi si bulan ini ya, sehingga ukuran berat badan manusia di sana akan jauh lebih kecil dibandingkan di bumi. Oke, kita lihat optionnya. Karena gravitasi ya, kata kuncinya. Kalau yang A, the moon weighs less than the earth, yaitu tidak menjelaskan alasannya ya. Yang A jelas salah. Kemudian yang B, apakah karena the composition of lunar soil? Juga bukan. Yang C, the surface gravity of the moon is less. Nah, ini karena gravitasi. Kemudian yang D, the moon has no atmosphere, juga bukan. Kemudian yang I, the moon has no active tectonic, jelas itu salah ya. Sehingga jawabannya adalah yang C, the surface gravity of the moon is less. Jadi karena gravitasi bulannya. Oke, kita lanjut ke teks berikutnya. Sebentar. Oke, yang teks berikutnya number 9 until number 12. Ini tentang owl ya. A new owl is the first endemic bird species discovered on the island of Lombok, Indonesia, according to the research published February 13 in the open access journal PLOS ONE by an international team headed by George Sangster of the Swedish Museum of Natural History and colleagues from other institutions. Jadi sebenarnya ini membahas tentang jenis owl yang baru ya yang ditemukan. Jadi ini spesies burung endemi yang ditemukan di Pulau Lombok. Oke, kita lihat pertanyaannya. Based on the text, Ringiana scoop owls are considered a new species because, nah ini dianggap sebagai spesies baru. Nah, yang menyebabkan barunya itu apa gitu? Apa yang membedakan dengan
spesies owls yang lainnya. Nah, kita kata kuncinya berarti cari yang new species. Nah, ini baru dijelasin di paragraf yang kedua ya. Paragraf kedua, nah ini yang membahas new species. The new species has long been confused. Jadi sebetulnya si spesies yang baru ini disalahartikan ya, with a more widespread Indonesian owl species because of its similar plumage. However, in September 2003, two members of the team independently discovered that the vocalization of the owls on Lombok were unique and different from all other Indonesian owls. Nah, ini yang membedakan ya. Sebetulnya awalnya itu confused atau disalahartikan karena katanya yang membedakan itu justru yang plumage-nya yang lebih dibahas. Plumage itu kayak feather-nya. Sedangkan setelah diteliti kembali pada tahun 2003, yang membedakan yang unik itu justru kan yang ditanyain apa yang membedakan ya. Kenapa dianggap spesies baru, berarti kan berbeda dengan yang lama gitu. Yang beda adalah ininya, vocalization. Kalau vocalization berarti berhubungan dengan suaranya gitu. Suara yang dimunculkan oleh si owls-nya itu berbeda. Oke, kita lihat pilihan gandanya. Kalau yang A, they were immigrants from Lombok. Ini bukan ya, bukan ngomongin imigrannya. Atau karena unique plumage-nya, feathers-nya yang unik juga bukan. Kemudian they are nocturnals, bukan itu juga ya penyebabnya. Kemudian yang D, they were independently discovered, bukan itu, tidak nyambung ya. Yang membedakan adalah tadi vocalization. Sehingga ini sama dengan kata sound. Jadi jawabannya itu yang I. Next, number 10. Number 10 ini soal sinonim ya. The word plumage in paragraph 2 can be replaced with plumage, itu artinya bulunya ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah kalau yang A, tail itu ekor, salah. Yang betul feathers, ini bulunya ya. Bulu-bulu yang ada di burung. Kemudian voice, suara, bukan. Beak ini paruh ya. Paruh burungnya juga bukan. Claw itu cakar. Jadi yang betul adalah feathers. Ini artinya adalah bulunya. Oke, itu number 10. Lanjut number 11. Judging from the information provided in the text, which of the following statement is accurate? Berarti ini nyari true statement ya. Mencari pernyataan yang benar berdasarkan teksnya. Kalau yang E, the new species of owl is named after the highest volcano in Indonesia. Jadi dikasih nama, si spesies barunya itu dikasih nama dari nama gunung Merapi tertinggi di Indonesia ya. Kenapa? Namanya tadi kan disebutin Rinjani ya. Tapi di dalam teksnya tidak dibahas namanya itu adalah berasal dari nama gunung ya. Jadi yang A kurang tepat. Kemudian yang B, nobody had recognized the new owl song. Tidak ada orang yang mengenali lagu-lagu baru dari si owl ini juga kurang tepat karena justru si spesies ini dikenal karena suaranya ya. Kemudian yang C, the researchers didn't recognize the owl as a new species straight away. Nah ini saya simpulkan benar, kenapa? Karena dari pernyataan yang di paragraf kedua tadi bahwa awalnya itu disalahartikan ya, confused awalnya. Jadi dianggap bahwa ya sama aja memiliki bulu yang sama gitu. Terus bedanya apa? Ternyata setelah diteliti kembali, yang membedakan adalah vocalization-nya. Jadi tidak langsung mengenali secara langsung gitu ya si spesies baru ini. Oke, jadi yang betul yang sih kita cek lagi sisanya. The new species of owl hasn't been compared with specimen from the museum. Nah, ini juga kurang tepat. Ya, ini pasti kan di-compare ya kalau spesies baru dengan yang lainnya gitu. Apa yang menyebabkan baru? Kemudian yang there had been a discovery of endemic bird species on Lombok before Rinjani scoop owls. Nah, ini tidak dijelaskan bahwa sebelumnya apakah ditemukan ada burung endemik yang lain ya sebelum Rinjani scoop owl. Jadi tidak dijelaskan penemuannya. Jadi yang lebih tepat yang C. Kemudian yang number 12 itu yang ditanya nocturnal. Nocturnal ini adalah apa?
Kalau binatang nocturnal berarti binatang yang aktif di malam hari ya. Nah, jadi jawabannya udah jelas yang A, being active at night. Jadi dia tidak melakukan aktivitas di pagi hari atau siang hari ya. Jadi pilihan ganda untuk yang lainnya ini kurang tepat. Oke, jadi jawabannya untuk number 12 itu adalah yang A.